SO Kongregasi Kasulis. Saya mengajar di TK Nusaidah baru tahun kedua ini. Itu perkenalan dari saya. Baik, kita lanjut dengan materi kita. Baik, teman-teman dan para suster dari TK, ibu guru dari TK Yohana, Anita, kami membagi tugas. TK Nusaidah itu tentang kurikulum. Lalu selanjutnya ada modul ajar oleh TK, Kanisius, dan selanjutnya ada TK. Ada tugas masing-masing. Dalam pembagian tugas kami pada waktu itu, kami dari TK Nusaidah mendapat materi tentang kurikulum. Tetapi setelah saya mempelajari tentang kurikulum, di situ kan banyak tentang pengertian. Lalu untuk kita, saya rasa kita sudah mendapat di PNN. Di situ kan banyak materi-materi atau dari internet itu banyak. Lalu jadi saya mengambil sebagai pengantarnya itu tentang pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka pada satuan. Sama-sama belajar ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh MC. Kita sama-sama belajar, baik dari TK Bruder maupun dari TK Sadayana. Kita sama-sama belajar. Kami kebetulan mendapat lebih sedikit, kami bisa berbagi. Seperti moto kita yang ada di sana itu, bergerak, berubah, berbenah, dan berbuah. Kami mencoba untuk membagi apa yang sudah kami terima selama ini. Itu pengantarnya tentang pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan di sini. Di situ ada beberapa 6 poin: kerangka dasar, struktur kurikulum, capaian pembelajaran asesmen, perangkat ajar, dan kurikulum operasional atau KUSP. Kita lihat yang pertama. Kita lihat yang pertama, kerangka dasar kurikulum. Di situ ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Kita melihat struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan upaya menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini proses pembelajaran dengan paradigma baru ini dilaksanakan melalui kurikulum merdeka yang memuat. Di situ kurikulum merdeka ada 2, yaitu dalam program intrakurikuler, program P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan ditambah lagi untuk tambahannya itu ekstrakurikuler juga co-kurikuler. Lalu yang berikut kita melihat struktur kurikulum kegiatan intrakurikuler. Di situ capaian pembelajaran ada 3 elemen. Mungkin saya bisa tanya teman-teman 3 elemen apa saja yang kita ketahui 3 elemen di dalam. Iya, kalau untuk kita sudah pernah kita dapat. Kita hanya untuk menguatkan kembali supaya kita bisa lebih familiar dengan kegiatan intrakurikuler. Lalu yang berikut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu capaian pembelajaran ada 6 dimensi. Kira-kira apa saja 6 dimensi itu? Iya, ada 6 di situ ya. Kira-kira kita yang dari TK Bruder sudah bisa ingat ya hafal dengan 6 dimensi ini kan? Karena kita yang saya ingat TK Bruder Melati, Nusaidah, Kanisius, atau TK Bruder Nahdliya, kita sudah melaksanakan P5. Berarti kita sudah mengenal ini 6 dimensi ini. Itu yang untuk P5. Lalu yang kegiatan
ekstrakurikuler. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, kegiatannya tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum merdeka, dan pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik peserta didik. Untuk TK Bruder di sini, kalau untuk Bruder Nusa Indah, kegiatan ekstrakurikuler setahun kemarin kami buat, tahun sebelumnya belum, karena kita juga mendapat pelatihan dari narasumber kita kemarin, pastor kami, sehingga kami mulai berusaha untuk adakan kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler di dalam kurikulum merdeka ini. Itu tergantung sekolahnya masing-masing mau membuat ekstrakurikuler seperti apa. Kalau untuk ekstrakurikuler ada dua pilihan, ekskul wajib dan ekskul pilihan. Kalau untuk TK Bruder Nusa Indah ini, kami memilih ekskul wajib itu wusu. Wusu itu kan olahraga Cina punya. Itu yang kami ambil dari untuk Nusa Indah. Lalu pilihan ada 3, ada menari, ada menyanyi, dan ada mewarnai. Lalu yang berikut bisa tambah lagi kurikuler, ya, bisa tambah lagi seperti itu. Tergantung sekolah. Kalau sekolah mempunyai kemampuan bisa tambah sendiri. Tapi yang intinya itu ada 2 kegiatan yang utama di struktur kurikulum itu, intrakurikuler dan P5. Lalu lanjut. Yang kedua, capaian pembelajaran. Pengertian capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Untuk fase anak usia dini disebut fase apa? Fondasi. Untuk anak usia dini pasti fondasi. Lalu untuk SD fase apa ya? SD siapa ingat? Fase A, B, C, D, E sampai kelas 6. Kalau untuk TK itu fase fondasi. Itu pengertian fase. Lalu berikut cakupan capaian pembelajaran atau CP memiliki posisi seperti KI dan KD di kurikulum 2013. Itu posisinya sama CP itu. Lalu dalam rumusannya CP melebur kompetensi, ada 3 kompetensi. Kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu di sana dikatakan rumusan CP pada akhir PAUD adalah pada fase fondasi. Peserta ini menunjukkan kegemarannya mempraktikkan, misalnya apa? Untuk kurikulum merdeka, misalnya nilai agama dan budi pekerti, kebanggaan terhadap jati diri, kemampuan literasi dan rasa sains, teknologi, rekayasa, seni dan matematika untuk membangun kesenangan belajar dan kesiapan mengikuti pendidikan di sekolah dasar. Lalu kita melihat capaian pembelajaran di intrakurikuler. Di situ ada berapa? Capaian pembelajaran di intrakurikuler. Di situ kita lihat ada 3 elemen capaian pembelajaran untuk kegiatan untuk program intrakurikuler. Di situ ada nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua jati diri. Jati diri ada catatannya tuh, ada beberapa catatannya. Saya tidak terlihat di situ. Ada apa saja di situ. Lalu yang ketiga dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Nah di situ ada tujuan pembelajaran. Kalau saya melihat di sini capaian pembelajaran intrakurikuler itu, kalau kita lihat di kurikulum 2013 itu sebenarnya kurang lebih biasa, cuma ini sudah dipadatkan. Kalau kurikulum 2013 di situ ada 6 kecerdasan. Nah, saya rasa ini sudah dilebur menjadi 3 elemen capaian pembelajaran. Di situ kurang lebih sama. Kalau lihat nilai agama dan budi pekerti, tujuan pembelajaran di situ ada apa yang bisa baca ya? Kecil. Kurang
Itu dilihat itu tujuan pembelajaran seperti itu. Lalu yang berikut ini intrakurikuler ada 3. Lalu yang P5 ini ada capaiannya ada 6. Di situ ada dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu di situ dimensi 1 itu ada elemennya, subelemen dan alur pembelajaran dimensi di akhir fase. Itu yang pertama, P5 yang pertama. P5 yang kedua ada berkependidikan global, sama juga. Kalau kita mau menyusun untuk P5 itu bisa dilihat dari sini dimensi apa. Misalnya kita ambil temanya apa, lalu kita masukkan mau misalnya tema diriku, ya, ambil dimensinya apa, elemennya apa, subelemennya apa. Tapi kalau kita sudah menguasai K13 kurang lebih ini kurang lebih sama sih, hanya ada perubahan gitu. Lalu yang ketiga itu bergotong royong, kurang lebih sama saja lewat. Lalu keempat mandiri, 5 pengenalan kritis, 6 kreatif. Lalu untuk pedoman capaian pembelajaran itu ada di situ pedoman untuk lebih lengkap supaya lihat lebih lengkapnya ada di keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek nomor 8 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran. Kalau tentang P5 itu ada di nomor 9 tahun 2022 tentang dimensi, elemen, subelemen. Bisa dipelajari di situ ada di pedomannya. Lalu yang berikut tentang asesmen dalam kurikulum. Nanti asesmen dari kurikulum itu ada ya, nanti yang menjelaskan ada. Tapi ini saya secara garis besar ya. Itu asesmen itu sebenarnya kurang lebih sama dengan kurikulum 2013. Di sini asesmen dari kurikulum itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Di sini secara umum ada 3 model asesmen. Yang pertama itu asesmen diagnostis. Kalau asesmen ini untuk penilaian sebelum kita mulai menyusun pembelajaran. Ini sebelum di awal tahun ajaran kita melihat di mana minat anak untuk belajar itu apa, makanya dibuat asesmen diagnostis. Kemarin kami sudah pernah buat seperti ini. Lalu yang kedua itu asesmen formatif. Itu bertujuan memberikan informasi atau umpan balik bagi peserta didik dan bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Itu misalnya awal dengan prosesnya itu. Lalu asesmen sumatif itu misalnya kita itu semester ya, penilaian semesternya. Itu secara umumnya. Lalu lanjut berikut perangkat ajar. Perangkat ajar di situ merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh pendidik dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Pendidik dapat menggunakan beragam perangkat ajar dari berbagai sumber dalam 1 tahun. Apalagi sekarang kurikulum merdeka itu kebebasan dari satuan PAUD masing-masing sesuai dengan kondisi setempat, budaya setempat, bisa dikembangkan sendiri. Lalu kita lihat perangkat ajar itu terdiri dari modul ajar. Modul ajar itu yang kita buat itu program intrakurikuler, kita disebut modul ajar. Kalau modul project itu untuk P5 bisa kita sebut modul project. Lalu berupa buku teks juga, berupa video juga, itu perangkat ajarnya. Lalu berikut kita melihat kurikulum operasional satuan pendidikan.
pendidikan atau KOSP. Ini pengertian KOSP ini, kurikulum operasional sekolah, adalah kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, satuan pendidikan memiliki otonomi untuk menentukan kurikulum operasionalnya sendiri dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan satuan PAUD, tetapi dengan tetap mengacu pada struktur minimum kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetap ada panduan dari pemerintah. Lalu kurikulum operasional itu untuk kurikulum merdeka disebut dengan kurikulum operasional atau KOSP. Tapi kalau untuk K13 itu disebut dengan KTSP. Lalu prinsip kurikulum, seperti yang tertera di sana, berpusat pada peserta didik, konteks kedua, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti ada komite, orang tua, masyarakat. Itu prinsipnya. Lalu selanjutnya komponennya itu apa? Komponen KOSP itu yang dikembangkan, yang digunakan di satuan pendidik itu terdiri dari karakteristik satuan PAUD. Karakteristik itu dari segi misalnya ekonomi, sosial, budaya, geografis. Lalu visi dan tujuan satuan pendidikan apa dimasukkan di situ. Lalu pengorganisasian pembelajaran, lalu perencanaan pembelajaran, lalu ada lampiran-lampiran. Ini komponennya secara umum. Lalu itu yang terakhir ada kata-kata bijak. Ini saya merasa senang dengan kata-kata ini, baik untuk kita sebagai pendidik di sekolah ataupun dalam berorganisasi. Senang dengan kalimat ini. Berpikir positif, berkata-kata inspiratif, bertindak produktif. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada